Nah, gua mau bahas apa ya? Kayaknya gua mau bahas ini. Ini adalah Polytron Slim yang dia mati total, kayak ada suara berdenging kayak gitu. Jadi dia ini berdenging, dan sebelumnya tuh baunya hangus. Gua habis ngerjain ini ya, tadi kemarin ini gua baru selesai. Ini gua tes buat radio, tapi gua gak mau bahas ini. Gua mau bahas TV Polytron ini. Wait. Oke. Jadi ini jam berapa? Jam 10 men. Harusnya gue masih tidur jam segini karena tadi malam gue habis begadang ya. Oke, jadi masalahnya berdenging. Si user dia bilang kalau colokannya ini bermasalah, ternyata enggak, ya kan? Masalahnya bukan di ini memang lelet ya, dan gua saranin ini buat diganti aja. Tapi sebenarnya masalah utama dia bukan di masalah cek AC, karena biasanya si user kan gampang-gampangan ya kan, mungkin cek AC nya, mungkin kabelnya, ternyata enggak. Gua cek di bagian sini, ini kan ada blok horizontal, nah di horizontal, jadi dia itu short, ini short kolektor ini. Gua cek, nah karena ini udah gua selesai kerjain, gua cerita aja kayak biasanya ya kan. Nah jadi kemarin itu kolektor horizontal ini sama emitter alias di groundnya itu di bagian sini. Untuk Polytron model Slim hampir sama sih sebenarnya, cuman mungkin letak transistor yang beda. Jadi di sini ini kan ada horizontal out, ya kan, horizontal out, ini ada kolektor. Nah di sini itu transistor horizontalnya, ini kolektor, ini emitter, ini basis. Kalau lu cek di bagian kolektor sini, ya kan, alias si horizontal out sama si ground. Nah kalau dia testernya ngetrip, ngetrip istilahnya apa sih, short ya kan. Nah full mentok ke 0, itu artinya ada masalah di bagian entah transistornya, entah kolektor horizontalnya yang short ke ground atau kapasitor. Dan di sini yang gua temuin setelah gua angkat ini transistornya, ya kan, gua cek transistor ini ternyata dia nggak short dia nggak short. Gua cek lagi di sini ke ground, itu ternyata masih short. Dan gua cek lagi di bagian kapasitor, ya kan. Nah ini nggak kelihatan. Nah di sini biasanya ada kapasitor kecil-kecil. Nah ini ada 2, 3 kalau nggak salah yang bagian sini. Tapi kalian harus buka ini dulu, pendingin dulu biar lebih mudah buat melihatnya. Itu dia short, gue lihat dia sampai terbakar. Jadi ini terang. Nah kalian bisa lihat ini kapasitornya dia udah terbakar hangus. Gue gak tahu ini serinya berapa, ini dia pakai model berapa, model ukuran berapa, saya nggak tahu sebelumnya. Tapi gua udah lihat-lihat di sampel mesin-mesin di kolong-kolong meja itu ada, alhamdulillah sih ada. Biasanya dia letaknya entah di yang bagian sini yang short atau yang sini, tapi yang saya temuin ini J809F, dia di sini belum saya pasang, tapi saya udah ngulik-ngulik. Itu nomor serinya adalah 471K. Nah 471K alias 471 Pico atau 470 Pico Farad. Ini 2 kilovolt. Di sini letak
dia terhubung ke ground. Misalkan ini short ya, kayak gini dipasang, ya pasti dia akan seolah-olah itu horizontalnya konslet, tapi enggak, dia yang short adalah si kapasitornya aja. Nah, beruntung nggak sampai ya resistor, karena gue pernah nemuin itu si kapasitor ini dia sampai short dan mengakibatkan komponen pendukung kayak resistor berapa kemarin gue lupa, dia sampai juga jebol semuanya. Itu yang lebih susah karena harus baca-baca skema, cari-cari skema dan lain-lain lah. Dan kalian sebenarnya nggak perlu pasang ini juga nggak apa-apa, tapi lebih baiknya ini juga dipasang karena bisa jadi kayak apa ya, kayak sebuah protek kalau ada lonjakan tegangan dari flyback kayak gitu sih kalau menurut gua. Nah, kalau buat para yang udah master yang lebih paham teori dari horizontal mungkin beda. Sekarang gue mau coba cek lagi, cek dulu tegangan-tegangannya. Oke. Wow. Nah. Oke, jadi dia udah nyala. Oke, nah itu ada AV1. Kayaknya si TV ini tabungnya dia udah rusak dan terlihat itu udah kayak menguning. Sebentar, aku mau coba cari dulu tegangannya. Nah, ini terlihat gak sih, itu ada sekitar 100, ya bisa dikatakan 110 volt karena tester saya ini udah ngaco sebenarnya, minta ganti karena belum ada duit aja. Nah, oke, jadi di sini untuk 12 voltnya dia ada 16 volt. Ini cukup tinggi sih, 16 volt. Tapi selama si vertikal dia nggak pecah, ya udah aman-aman aja lah. Cuman biasanya sedikit panas, ya kan? Sedikit panas karena ya gitu tegangannya dia naik. Tapi selama si vertikal dia itu masalah, oh anjir, kayaknya lebih enak kalau agak terang dikit. Nah, itu kan kelihatan. Jadi itu dia udah gua nemuin serinya alias ukuran kapasitor berapa. Di sini gue coba cabut, gue cek dulu itu nggak short. Waduh, ini gue agak pakai tripod, ini agak susah nggak pakai ini. Nah ya kan, oh dia nggak mentok ke 0. Nah, tapi ntar tadi kapasitor mana? Oh ini. Nah, tapi kapasitor ini dia short. Wah, mentok total. Anjay, ini susah betah. Gue males pakai tripod, udah kelamaan lah. Nah, ya kan. Nah, oh, sampai 0 kan, udah itu short. Katanya di sini. Nah, karena ini cukup sering juga masalah di TV-TV Polytron, ada si motor. Oke, lanjut deh sampai mana tadi? Nah, ini belplusnya tadi udah gua cek. Kemudian di bagian mana ini? Ya 180 volt. Itu yang lebih penting lah. Dia terbaca 150. Nah, ini entah tester gua yang ngaco atau kok dari kapasitor ini yang kita ganti. Nanti gua mau coba ganti, tapi gua di sini nggak mau bahas tentang itu ya, karena kayaknya kepanjangan nanti video. Yang jelas kalau kalian cek tegangan kayak gini, misalkan dia udah drop, nah kalau tester kalian bagus, tester gua ini sih emang udah usang ya kan, ini 150 volt, sebenarnya dia bisa sampai 180 175, itu normal.
kalau 150 mungkin ini ada masalah di bagian si kapasitor RGB, misalnya di atas atau di bawah. Kayaknya di bawah ini juga ada kapasitor. Oke. Dan touch point apa lagi yang perlu gua cek lagi? Kayaknya sih udah, karena gue lihat secara fisik semuanya dia masih bagus semua. Nah, yang jelas ini udah start. Nah, untuk materi kali ini kan kita cuma bahas tentang restart doang ya kan. Nah, jadi shortnya di sini. Kalian jangan terlalu terpaku kalau misalkan kolektor emitter short itu pasti disebabkan oleh flyback ataupun si horizontalnya. No, belum tentu. Karena cukup sering saya nemu juga di Polytron Slim yang kayak gini. Pokoknya ini yang Polytron Slim lah. Entah itu dari kapasitor sini, entah itu dari kapasitor yang ini, bisa jadi. Oke, kayaknya itu doang yang perlu saya sampaikan, dan see you next time. Bye bye.